Ya, jadi kita di bisnis Atomi, Bapak Ibu, kita tuh membangun bisnis jaringan. Jaringan orang-orang, jaringan manusia. Mr. Park pernah bilang bahwa di bisnis jaringan ada satu kelebihan bisnis jaringan yang tidak dimiliki oleh bisnis lain, yaitu di mana kita bisa apa ya, bersama-sama orang lain saling menutupi kelemahan kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu kelemahannya daftar nama. Bapak Ibu bisa menutupi kelemahan Anda dengan bekerja sama dengan orang lain yang daftar namanya banyak. Bapak Ibu kelemahannya mungkin Anda secara keuangan kurang. Anda bisa menutupinya dengan Anda punya bekerja sama dengan orang lain yang secara keuangan nggak masalah. Anda punya kelemahan waktu Anda terbatas karena mungkin Anda bekerja atau Anda punya tanggung jawab lain, tapi Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang waktunya nggak terbatas. Mereka lebih fleksibel, mereka waktunya lebih banyak kosong. Anda punya kelemahan, Anda berumur sudah. Ya, umur Anda sudah lanjut, Bapak Ibu, ya, atau Anda terlalu muda, tetapi Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang lebih muda atau lebih tua daripada Anda, Bapak Ibu. Jadi itulah salah satu kekuatan bisnis jaringan yang tidak dimiliki bisnis konvensional. Contoh misalnya bisnis konvensional, Anda punya restoran. Restoran Anda itu misalnya daftar nama customer-nya sepi. Anda nggak bisa tuh join sama restoran lain, ya apalagi pesaing Anda atau apalagi mungkin bahkan saudara sendiri, consumer lu boleh dong jadi consumer gua. Ya mana bisa Bapak Ibu. Ya itu nggak mungkin bisa. Tetapi di bisnis jaringan itu mungkin banget dan itu justru harus banget. Jadi kalau saya sering menyebutnya istilahnya sponsori kelemahan Anda Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu waktu Anda mengerjakan daftar nama Anda Bapak Ibu, ya jangan cuma melihat nama tersebut. Banyak di antara kita, waktu menulis daftar nama, kita ngelihatnya dianya gitu. Kita ngelihatnya dianya. Nah, coba saya tanya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu punya nggak saudara, orang tua, atau apa ya, anak, ya atau siapapun yang orangnya itu pendiam banget dan kuper banget. Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Punya saudara, ya atau orang tua, atau orangnya pokoknya pendiam banget gitu. Ada ya? Atau punya pasangan, suami, istri yang orangnya pendiam banget. Ada? Ada ya? Coba. Tadi Bu Nina. Bu Nina, yang pendiam banget itu siapanya Ibu? Siapanya Ibu? Suami, istri, sorry, suami atau saudara, ponakan? Ponakan diam banget gitu ya. Suami juga pendiam banget ya. Oke. Kalau Bu Erika, siapanya yang pendiam banget? Atau kuper banget? Ada? Suami saya, Bu. Bu Erika juga suaminya pendiam banget. Iya. Oke. Siapa lagi Bapak Ibu yang punya pasangan yang orangnya pendiam banget? Ada ya? Bapak Ibu, di balik seorang suami yang pendiam, itu ada istri seperti Bu Nina dan Bu Erika. Paham nggak maksud saya, Bapak Ibu? Ya, saya punya adik juga orangnya juga nggak terlalu, maksudnya gini, dulu tuh orangnya pendiam banget gitu ya. Nah, tetapi di balik adik saya itu ada cecenya gitu. Maksudnya ada kakaknya kayak saya, Bapak Ibu. Ya, terus mama saya gaptek. Mama saya gaptek. Tapi di balik mama saya ada anaknya yang nggak gaptek gitu. Ada anaknya kayak saya. Maksud saya apa, Bapak Ibu? Kalau kita melihat seseorang cuma dari dianya saja, kita akan melewatkan banyak orang. Paham nggak maksud saya? Saya ingat ya, dulu saya pernah join satu MLM, itu nggak sengaja Bapak Ibu. Jadi ceritanya, saya itu kan tinggal di Kota Baru Parahyangan. Nah, jadi tetangga saya itu kan saya baru pindah tuh. Nah, suami saya itu kan suka duduk di teras. Ya, sambil ya main handphone lah sampai teras. Nah, jadi tetangga saya itu sering sambil cuci mobil, ngobrol sama suami saya gitu loh. Ya, jadi waktu itu tetangga saya itu baru join satu multi level. Ya, jadi dia tuh ngomong sama suami saya, kok ada bagus loh kok, ini produknya gini 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 gini. Nah, sama suami saya tuh dicuekin Bapak Ibu. Dia cuma, oh ya, iya thank you informasinya gitu ya. Lalu
Saya tuh nggak pernah say hi sama tetangga saya mah masuk aja gitu ya, kan, jadi saya cuek gitu ya. Nah, tapi engkau ini nggak nyerah Bapak Ibu. Nanti besoknya lagi, 2 hari lagi ngobrol lagi, dia cerita lagi, "Eh, ini ada loh produknya bagus loh kok," gitu, "modemnya bagus nih," gitu ya. Suami saya cuma bilang apa, "Oh iya," katanya gitu. Ya, tetapi setelah ketiga kali Bapak Ibu, suami saya sungkan. Ya, jadi si engkau ini, tetangga saya ini kirim satu link YouTube ke suami saya, terus dia bilang, "Kok, coba deh kok didengerin," katanya gitu kan. Suami saya tadinya bilang iya iya aja, tapi karena dia nggak enak besok pagi ketemu lagi, jadi link Zoom itu dikirim, sorry, link YouTube itu dikirimlah ke saya. "Sil," katanya, "itu tetangga ngajakin mulu," katanya, "aku pusing deh, nggak enak," katanya. "Coba deh kamu yang dengerin," katanya gitu. Nah, karena waktu itu saya lagi nganggur Bapak Ibu, saya iseng saya dengerin. Nah, setelah saya dengerin, oh, menurut saya menarik banget, YouTube-nya menarik banget. Akhirnya saya bilang sama suami saya, "Boleh deh, kamu coba suruh engkau itu WA saya. Nanti ada Zoom-nya kapan saya mau denger." Nah, akhirnya Bapak Ibu dari sanalah saya join multi level itu dan akhirnya saya bisa ketemu Pak Freddy, ketemu Teh Mela dan sebagainya. Melalui multi level itu Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu, kebayang nggak sih kalau tetangga saya itu cuma lihatnya suami saya aja. Ya, suami saya bukan orang MLM banget Bapak Ibu, orangnya juga profesional, maksudnya pekerja kayak karyawan gitu ya. Dia nggak mungkin jalanin MLM itu. Tetapi ternyata di balik suami saya ada istri yang seperti ini maksud saya. Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, waktu Anda menulis daftar nama Anda, boleh nggak Anda tuh jangan menghakimi orang dulu. Banyak orang, kenapa menjalankan bisnis atom itu nggak bisa besar? Karena dia waktu bikin daftar nama saja cuma sedikit. Cuma 20, 50 nama. Sambil nulis, sambil mikir, "Ah, ini mah diem banget orangnya. Ah, ini mah, bapak ini mah nggak mungkin mau. Ah, ini ibu ini mah ini. Ah, ini mah orangnya ini ya," gitu loh. Maksud saya Bapak Ibu, memang mungkin orangnya begitu, tapi dia mungkin punya tante yang berbeda, dia mungkin punya om yang beda, dia mungkin punya adik yang beda, dia mungkin punya saudara yang beda Bapak Ibu. Ya, dia mungkin punya istri yang orangnya bagus banget. Jadi Bapak Ibu, jangan menghakimi orang pada saat Anda menulis daftar nama. Tulis aja dulu, tulis aja dulu, ya. Nah, sesudah Anda menulis daftar nama Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ada Zoom membuat janji. Ya, siang ini saya di Bandung, saya juga ada Zoom, saya juga ada kelas membuat janji, Bapak Ibu kita akan kerja bareng, bikin janji buat Anda yang di Bandung, ikutlah, ya ikutlah. Supaya Bapak Ibu mulai melakukan bisnis atomi Anda. Ya mungkin Anda merasa, bisalah Bu Silvi kerja di rumah aja bikin janji dong, kenapa sih harus rame-rame? Percayalah, kerja rame-rame lebih asik daripada sendirian di rumah Bapak Ibu. Datang, bawa daftar nama Anda, duduk sama upline Anda, kerja bareng. Ya, kerja bareng. Kami akan mengadakan kerja bareng seperti ini rutin setiap hari Senin Bapak Ibu. Supaya schedule Anda seminggu ke depan itu penuh. Ya, karena kalau Anda bikin janji di rumah, aduh banyak distraction ya. Baru mau bikin janji, ada telepon. Baru mau bikin janji, ada Mbak manggil. Baru bikin janji, ada Gojek datang. Banyak distraction. Tapi kalau Anda duduk bareng sama upline Anda, pasti Anda akan lebih fokus. Makanya kalau Anda di kota Anda diajakin KBM sama upline, datang Bapak Ibu. Ya, upline Anda tuh sebenarnya mereka tuh bisa bikin janji sendiri. Tidak perlu Anda bareng sama mereka. Tetapi mereka punya waktu, mengajak Anda KBM, datanglah. Nah, jadi nanti malam juga kita akan ada KBM yang sama untuk khusus untuk luar kota. Ya, nah, Bu Silvi, saya kalau daftar nama saya sudah ikut, saya udah bikin, saya udah bisa bikin janji. Masalahnya, Bu, lama-lama setelah setahun, 2 tahun daftar nama saya habis. Gimana dong? Nah, Bapak Ibu, Anda bisa tanda kutip menggunakan daftar nama orang lain. Ya, caranya gimana? Caranya dengan Anda melakukan startup, Bapak Ibu. Ya, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya untuk Anda bisa mulai mengorek daftar nama orang lain. Caranya bukan begini. Bu, ada saudara nggak? Ponakan, adik, kakak, teman yang bisa saya ceritain Atomi? Bukan begitu caranya, Bapak Ibu. Itu caranya sangat tidak profesional.
Mana ada yang mau begitu Bapak Ibu? Apalagi kalau pendekatan Anda mendesak. Waduh, mana ada yang berani kenalin Anda orang. Bukan begitu caranya. Caranya gimana Bu Silvi untuk saya bisa menggali daftar nama orang lain? Caranya adalah yang pertama tentu Anda harus registrasikan orang itu terlebih dahulu. Yang kedua, cara yang Anda harus lakukan adalah Anda harus menjelaskan keuntungan buat dia apa. Ya, Anda harus menjelaskan marketing plan-nya, Anda harus menjelaskan apa ya, komisi-komisi yang akan dia dapat kalau dia menjalankan Atomi, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga apa? Anda harus bisa mengajarkan dia cara bikin daftar nama seperti apa, cara dia bikin janji seperti apa. Jadi pelan-pelan orang itu mulai masuk ke dalam sistemnya, Bapak Ibu. Ya, jadi caranya bukan yang seperti tadi saya bilang. Karena banyak saya perhatikan orang-orang baru itu bilangnya begitu, Bu, ada teman nggak? Kenalin saya dong. Ih, Bapak Ibu, siapa yang mau, Bapak Ibu? Jarang banget ada yang mau seperti itu. Kecuali ada untungnya buat dia, Bapak Ibu ya. Jadi, sekali lagi, Anda tidak usah berpikir terlalu panjang. Kejar goal racing partner Anda, Bapak Ibu. Ya, kejar bulan ini. Hari ini tanggal 10 ya. Masih ada waktu 21 hari lagi, Bapak Ibu. Ayo, selesaikan racing partner Anda. Kurang berapa? Ya, anggaplah mulai dari tanggal 1, kurang berapa untuk Anda bisa 10 orang, Bapak Ibu, secepatnya. Ya, mulai dengan KBM dulu. Kalau Anda pengen jadi racing partner, Anda pengen sponsori orang, Bapak Ibu, ya, Anda harus mulai dari bikin janji dulu. Anda harus bikin janji dulu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa nunggu di rumah, nunggu Anda cuma share WA status, terus nunggu, moga aja ada yang colek. Nggak kayak gitu. Kita harus jemput bola, Bapak Ibu, ya. Jadi, Bapak Ibu belajar sesuatu pagi hari ini? Coba tulis di chat apa yang Bapak Ibu pelajari pagi hari ini. Ya, jangan underestimate satu nama Bapak Ibu. Saya belajar itu banget. Ya, kalau saya underestimate, contoh ya, kadang-kadang kita gini, sambil tulis ya, dapat apa ya. Saya ngeri gitu loh membayangkan gini. Dulu itu saya sama Bu Mela, Bapak Ibu, karena saya nggak punya teman di Bandung, jadi saya itu benar-benar Bu Mela itu satu-satunya yang saya kenal di Bandung. Ya, jadi waktu saya tulis nama dia, Bapak Ibu, saya tuh jujur sama Mela itu nggak kenal gitu loh. Nggak kenal-kenal banget, cuma tahu-tahu aja gitu loh. Karena di multi level yang lama, dulu kami bertugas sama-sama kayak di HGSM-nya gitu ya. Jadi saya tuh kenalnya dari sana. Nggak pernah ngobrol juga, ya gitu-gitu aja gitu loh. Nah, jadi waktu saya tulis daftar nama Bu Melawati gitu ya, saya tuh nggak tahu tuh gimana saya bisa pendekatan sama dia. Tetapi akhirnya yang saya lakukan, saya bikin janji, dicuekin berhari-hari, akhirnya dapat juga orangnya mau ketemu, Bapak Ibu. Saya bersyukur banget. Saya tuh nggak mencoret satu nama ini, Bapak Ibu. Kebayang nggak sih, Bapak Ibu? Kalau waktu itu saya pikir, ah Bu Mela udah pengusaha sepatu, terkenal, hebat, orang kaya, nggak mungkin mau lah Atomi gitu loh. Ya Bu Mela mah nggak gitu kenal baik, mana mungkin dia mau. Kebayang nggak sih kalau saya coret gitu loh nama Mela itu. Kalau saya nggak tulis nama Melawati waktu itu, Bapak Ibu, aduh, Anda semua sebagian besar di sini nggak ada di grup saya, Bapak Ibu. Karena dari satu Melawati, saya dapat Rosi, dapat Bu Nenden. Dari satu Melawati, saya dapat banyak yang lain, Bapak Ibu. Ngeri ya membayangkannya kalau saya coret satu nama. Nah, Bapak Ibu, Anda pada saat tidak coret, tidak tulis satu nama, jangan-jangan nama orang itulah Melawati Anda, Bapak Ibu. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Jadi hati-hati dengan satu nama. Karena satu nama mungkin akan menjadi ribuan orang di dalam tim Anda, Bapak Ibu. Jangan underestimate satu nama. Jangan lewatkan satu nama. Waktu Anda bikin janji, Bapak Ibu, hubungin aja semuanya. Hubungin aja semuanya. Mereka mau apa tidak itu urusan mereka, Bapak Ibu. Yang penting bagi Anda, ya sudah saya pernah coba. Dia nggak mau, Bu. Ya udah, yang penting Bapak Ibu sudah pernah coba. Yang paling sakit hati itu apa? Anda tahu nama itu, tapi Anda merasa, ah dia nggak mungkin mau. Anda lewatin, nggak lama Anda lihat dia di Success Academy, maju New Sales Master, 3 bulan kemudian maju New Diamond, setahun kemudian maju New Sharon Rose Master. Aduh, Bu,
Itu sakitnya sampai ke ulu hati. Ya, jadi jangan lewatkan satu nama pun. Karena satu nama berharga, Bapak Ibu. Ya, satu nama berharga. Oke? Jadi sampai ketemu nanti siang buat Anda yang di Bandung, di The Botanica Food Court ya. Saya tunggu Anda belajar bareng-bareng Bapak Ibu ya, dan jangan jangan lewatkan juga nanti malam. Saya tahu nanti malam itu KBM itu Zoom Bapak Ibu. Saya tahu Anda bisa tidur-tiduran, Anda bisa aja cuma dengar-dengar doang. Tapi saya pastikan, Anda yang nanti malam dalam posisi memang siap bekerja, ya Anda bawa daftar nama Anda, siap bekerja Bapak Ibu, Anda pasti dapat keuntungan lebih banyak. Ya, karena nanti malam kita bukan training Bapak Ibu, nanti malam tuh kita kerja bareng. Ya, jadi itu aja dari saya. Belajar banyak ya, jadi jangan menilai orang tersebut. Betul. Ya, jadi jangan lihat dianya, di balik dia ada orang lain Bapak Ibu. Di balik dia ada orang lain ya. Betul, betul. Duduk bareng upline Anda. Jangan underestimate orang, betul. Ya, buat Anda yang sampai sekarang nggak bikin-bikin juga daftar nama, nggak serius gitu ya, aduh bertobatlah Bapak Ibu, insaflah. Rugi Anda nggak bikin daftar nama, karena manusia ini memorinya dikit pendek. Kita nih gampang lupa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sengaja nulis, pasti lupa. Nah, kalau udah lupa, ya sudah, gimana orang itu bisa masuk, bisa Anda hubungin ya. Oke, terima kasih.